Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فجمعكم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas limpahan nikmatnya dan kasih sayangnya sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita, dan kita alhamdulillah malam ini merupakan pembatal terakhir yang insyaallah kita akan jelaskan dengan ringkas insyaallah. Kita langsung masuk pada pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada halaman 43 dari kitab PDF Tanbihul Anam Al-Ashir, pembatal keislaman yang ke-10. Kitab ini mengandung 4 pembatal keislaman. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir yang ke-10 adalah al-i'radu an dinillah. Termasuk pembatal keislaman yang ke-10 adalah al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. La yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Apa gambaran berpaling seseorang dari agama Allah? La yata'allam, dia tidak mempelajari agama tersebut. Dia dikatakan berpaling ketika dia tidak belajar agama Allah Azza wa Jalla, tidak mau belajar tentang agama Allah Azza wa Jalla, atau dia belajar akan tetapi tidak mengamalkannya. Itu i'rad. Jadi pembatal Islam yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla, tidak belajar, tidak mempelajarinya, dan tidak mengamalkannya. Tidak belajar karena memang dia berpaling dari awal mula, sudah berpaling, tidak mau belajar. Atau yang kedua, dia belajar akan tapi hanya untuk pengetahuan saja, untuk diilmui pengetahuan, akan tapi tidak ada pengamalan, tidak mengamalkannya. Karena tidak ada arti dari belajarnya ia terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Dia tahu, dia pelajari hukum wajibnya salat berjamaah, akan tapi tidak ada pengamalan. Dia mengetahui hukum wajibnya berpuasa Ramadan, akan tetapi dia tidak puasa Ramadan. Maka sejatinya dia tidak mengamalkan agama Allah Azza wa Jalla. Maka hakikatnya dia berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Jadi berpaling ini adalah merupakan pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dalilnya adalah wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih jelek daripada orang yang telah mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla kemudian dia berpaling. Jadi orang yang paling jelek dan zalim adalah orang yang telah mendengar agama Allah, mendengar ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum Allah, dan dia berpaling darinya. Ini gambaran dia belajar mendengarkan hukum-hukum Allah, setelah dia mendengarkan dia berpaling dengan tidak beramal. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguh kami
mempunyai adab yang pedih bagi orang-orang yang zalim. Makanya ada pembatal Islam yang 10 yang selayaknya kita mempelajari dan harus mengenalnya, bahwasanya berpaling dari agama Allah adalah dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bahwasanya pemalingan seseorang dari agama Allah dengan 2 cara ini. Pertama, dia tidak belajar. Kedua, dia belajar tetapi tidak mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, belajar ilmu agama merupakan kewajiban yang pertama kali yang Allah wajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu 'alaina ta'allum 4 masail." Ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, bahwasanya wajib atas kita semua insan, semua manusia, baik orang muslim, muslimah, orang kafir, maka wajib bagi mereka semua mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa dinihi bil adillah. Ilmu adalah mengenal Allah dan Rasulnya dan agamanya dengan dalil. Yang kedua adalah beramal. Setelah ilmu wajib kita beramal. Wal amalu bihi. Yang ketiga, yang keempat adalah bersabar. Jadi kewajiban yang pertama kali sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum berhaji, sebelum bersedekah, kewajiban yang pertama kali adalah ilmu, belajar. Apa itu ilmu? Dan ilmu agama, karena ilmu agama adalah fondasi agama Islam ini, dan ilmu agama adalah merupakan cahaya yang mana dengannya seseorang akan melihat kebenaran dan kebatilan. Sehingga ilmu ini adalah merupakan kewajiban pertama kali, sehingga dia akan menjadi seorang yang mengenal agama Allah Azza wa Jalla, bahwasanya agama Islam adalah tunduk kepadanya dan mengamalkan Islam tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad juga dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah, Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah tunduk, berlepas diri, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengesahkannya, dengan mentauhidkannya, dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan berlepas diri dari syirik dan juga pelaku syirik. Itu Islam. Maka al-i'rad, berpaling dari agama Islam, ini menafikan makna Islam secara dasar. Hakikat Islam adalah tunduk kepada Allah, maka berpaling dari agama Allah memangkas habis pokok tunduknya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari demikian, heran kalau seorang yang berpaling dari agama Allah dia kafir. Tidak heran, karena memang Islam itu maknanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan beribadah, dengan meninggalkan segala larangan. Itulah Islam. Maka manusia berpaling dengan ia tidak belajar agama Islam, maka dia keluar dari agama Islam. Karena ketika dia tidak belajar agama Islam, maka dia akan berada di atas kejahilan yang akan mengantarkan dia kepada melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk pembatal keislaman yang kita sebutkan, yang kita kaji dari awal sampai 10. Dengan kejahilan dia akan jatuh dalam kesyirikan. Makanya perkara yang pertama kali adalah ilmu, belajar bahwasanya syirik haram. Syirik dapat menghapus semua amal ibadah, syirik dapat mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Karena ketidaktahuan ia, kejahilan ia, berangkat dari berpalingnya ia dari mempelajari agama Allah, dia terjatuh dalam kesyirikan, membuat dia akan keluar dari agama Islam dan amal solehnya batal. Maka jadi segi pendalilan bahwasanya kenapa orang yang berpaling dari agama Allah itu keluar dari agama Islam, karena dia akan jauh dari ilmu. Maka dia akan hidup di atas kebodohan dan kejahilan, di mana kejahilan tersebut akan berdampak kepada jatuhnya ia kepada larangan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan seperti Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya al-jahlu, kebodohan ini adalah asal segala kerusakan. Kebodohan adalah
fondasi dan awal kehancuran dan kerusakan. Semua musibah yang ada, penyakit dan bala musibah yang terjadi di bumi dan di langit disebabkan karena dosa manusia, dan dosa itu dilakukan karena kejahilan manusia. Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah jadi dan nampak kerusakan di langit dan di bumi, di daratan dan lautan, disebabkan karena dosa dan ulah manusia, dan itu disebabkan karena kejahilan. Karena kejahilan tersebut menjadi banyak merajalela sehingga orang-orang melakukan kemaksiatan, dan itu mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, ilmu adalah awal kebaikan, dan ilmu adalah maslahat dan amannya sebuah negara. Barang siapa yang berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla, la yata'allamuhu, dia tidak belajar. Ini adalah sifat orang-orang Nasara, yang mana mereka beribadah tanpa ilmu. Mereka hanya senang beribadah, mengabdi kepada Allah, beribadah akan tapi tanpa berdasarkan ilmu. Ini sifat orang-orang Nasara. Walau ta'allam la ya'mal bihi. Kalaupun dia belajar, dia tidak mengamalkannya. Ini sifat siapa? Sifat orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi belajar, mengetahui petunjuk, mengetahui kebenaran, akan tapi tidak mengamalkannya. Mereka mengetahui dan membaca bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan terakhir, Nabi dan Rasul terakhir, dan tertulis dalam kitab-kitab mereka. Maka mereka mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir seperti dia mengenal anaknya. Semua orang pasti mengenal anaknya, pasti akan mengenal anaknya dan sifat-sifat anaknya. Orang Yahudi sangat mengenal Nabi Muhammad di dalam kitab mereka. Akan tetapi ketika Rasulullah diutus, mereka tidak mau beriman. Itu artinya mereka berilmu, akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini adalah sifat orang Yahudi yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, dan kita selalu memohon kepada Allah agar tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Dalam doa yang kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami mohon kepada Allah, kepadamu ya Allah, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat dari kalangan para anbiya wa rasul dan para sahabat dan orang saleh, bukan jalannya orang Yahudi yang dia berilmu namun tidak beramal, dan orang-orang yang Nasara disesat jalan, orang-orang yang beribadah tapi tanpa ilmu. Fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam, karena Islam mabniun ala taslim wal istislam. Maka seorang yang berpaling dari agama Allah, tidak belajar dan tidak mengamalkannya, maka dia bisa murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena Islam mabniun ala taslim wal istislam. Karena agama Islam dibangun di atas tunduk dan pasrah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian Islam yang sebenarnya. Dan dalil daripada pembatal keislaman yang 10 ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Taha. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatan dari agamaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia kelak akan menghadapkan atau mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, dan kami kelak akan kumpulkan ia, bangkitkan ia dalam keadaan buta. Maka mereka mengatakan, qala rabbi, ya Rabb, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal kami sewaktu di dunia melihat tidak buta. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka Allah mengatakan, ya demikianlah, engkau buta dibangkitkan karena engkau buta dulu dari agama Allah Azza wa Jalla, membaca ayat-ayat Allah,
mereka mengetahui Al-Quran dan membacanya, akan tetapi mereka tidak mau beriman, mereka berpaling. Maka pada saat ini, pada hari ini engkau dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah mengatakan wallazina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir, kufur, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla ketika mereka diingatkan akan agama Allah Azza wa Jalla, mu'ridun, mereka berpaling. Ini adalah kabar yang Allah kabarkan kepada kita dalam surat Al-Ahqaf, bahwasanya orang kafir jika dibacakan ayat, diseru untuk masuk Islam, mereka mu'ridun, mereka berpaling. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam, wa hunaka insanun la yata'allam min babil kasal, pada halaman 44, di sana ada orang yang tidak belajar karena malas. Apakah kafir orang yang tidak belajar karena malas? Hadza la yukaffar, atau hadza la yakfur. Maka orang yang tidak belajar karena malas, la yakfur, tidak kafir. Walakin yulamu ala kasri, akan tapi dia dicela dari segi malasnya. Amma idza kana taraka talab al-ilmi adama ragbatin fi al-ilm. Amma idza kana tarku talab al-ilmi adama ragbatin fil ilmi. Adapun jikalau seorang meninggalkan belajar ilmu agama karena tidak suka dengan ilmu tersebut, ditinggalkan agama, ditinggalkan belajar karena tidak suka dengan pelajaran tersebut, tidak mau belajar karena tidak suka, fahadha huwal i'rad wal iyaz billah. Maka ini yang sebenarnya dikatakan berpaling dari agama Allah. Jadi kita bedakan di sini. Seorang yang malas belajar, mengaji, malas dia, lebih baik tidur di rumah, lebih baik bersama keluarga di rumah, dia malas datang pengajian, maka dia tidak kafir. Akan tetapi yang masuk dalam pembatal keislaman adalah ketika dia tidak belajar, didasari dengan tidak sukanya ia terhadap ilmu tersebut, tidak mau belajar, maka inilah orang yang kafir. Terkadang kita suka dengan sebuah pengajian dan tidak suka dengan yang lain, maka silakan mencari pengajian yang sifatnya kita lebih tenang belajar. Itu aja, mengaji kepada salah satu ustaz, maka dia mencari ya, demikian. Yang tercela adalah tidak mengaji kepada sang ustaz sana, tidak belajar kepada ustaz yang satu lagi. Ini yang tercela. Maka masing-masing mencari ilmu dengan semampunya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tidak semua orang yang tidak belajar kafir. Jadi orang yang tidak belajar karena malas ini adalah hanya tercela, dia akan mendapatkan dosa dari kemalasan ia dari belajar. Karena ketika dia malas belajar, itu menyebabkan dia akan terjatuh dalam larangan-larangan. Di pengajian disebutkan tentang hukum-hukum Allah, halal dan haram. Ketika dia tidak mau mempelajarinya karena malas, dia pun terjatuh di dalamnya. Wal-i'rad yanqasim ila qismain. Di sini dijelaskan berpaling itu ada dua bagian. Al-awwal, yang pertama, al-i'rad an ahli din, wa huwa al-i'rad an at-tauhid wa an ta'allumihi wal 'amali bihi, fa hadha kufrun. Berpaling bagian pertama ini adalah berpaling dari agama, yaitu berpaling dari tauhid, tidak mempelajari tauhid dan beramal dengannya, maka ini kafir. Kenapa? Karena tauhid adalah fondasi agama Islam. Tauhid adalah dakwah Rasul, dan pertama kali para nabi dan rasul berdakwah bertauhid, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Maka dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama, di mana menetapkan hanya Allah saja sesungguhnya yang berhak disembah dan menafikan semua ibadah selain Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang berpaling, tidak belajar tauhid, tidak mau mengamalkannya, maka ini yang kafir. Makanya sangat sensitif. Makanya banyak lebih bahaya. Mereka yang berpaling dari tauhid lebih senang belajar tentang akhlak, adab, kisah-kisah, fikih, lebih senang. Akan tetapi dia melalaikan tauhid, akibatnya dia jatuh dalam kesyirikan,
dalam syirik keyakinan sehingga semua amal ibadahnya hancur. Ini pentingnya tauhid. Kita mungkin belajar tauhid demikian tidak begitu ramai, akan tetapi membahas masalah sirah, sejarah, bahkan mungkin fikih, akan tetapi dia meninggalkan tauhid, tidak belajar, maka tidak ada arti daripada fikih salatnya yang benar, puasanya yang bagus, sedekahnya yang banyak, akan tetapi dia memangkas alasnya, dasarnya dia pangkas, yaitu ikhlas. Dia jatuh dalam kesyirikan. Karena demikianlah pentingnya kita mempelajari syirik agar kita meninggalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, "Arabtu syarra la li syarrin lakin tawakkih." Saya mempelajari kesyirikan atau kebid'ahan atau dosa atau keharaman bukan untuk dilakukan, akan tapi untuk menjaga diri darinya. Fa innahu man la ya'riful khaira min syarri yaqau fi. Karena siapa saja yang tidak mengenal kebaikan dari kejelekan, lambat laun dia pasti terjatuh di dalamnya. Ketika seorang berpaling dari tauhid, maka dia hanya pentingkan pada amaliyah yang nampak, salat, puasa, zakat, maka kesyirikan yang dia lakukan karena kejahilan dapat menghanguskan semua amal ibadah yang dia lakukan bertahun-tahun tersebut. Maka ini pentingnya dakwah tauhid, pentingnya memahami tauhid, dan pentingnya mengetahui bahaya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, wa amma kufrul i'rad ay yu'rid bisam'ihi atau ay yu'rid bisam'ihi ay yu'ridan bisam'ihi wa qalbihi anir rasul la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu. Jadi dhabit dikatakan seorang berpaling dari agama Allah ketika dia berpaling dengan pendengarannya, tidak mau mendengar pembahasan masalah agama. Dia lebih senang santai berbicara tentang masalah dunia, bisnis, tidak suka mendengar masalah agama. Mungkin dia mengatakan kalau membahas masalah agamis, dia terbetik di hatinya adalah perpecahan umat sehingga dapat menguruhkan hati persaudaraan. Maka ini adalah waswas syaitan yang membuat dia akan berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Dikatakan berpaling adalah ketika dia berpaling dengan pendengarannya, dengan hatinya untuk beriman kepada Rasulullah SAW, atau la yusaddiquhu wa la yukadzibuh. Termasuk berpaling adalah tidak membenarkan Nabi Muhammad dan tidak mendustakan. Dia santai, dia tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Demikian, ini termasuk i'rad an dinillah azza wa jalla, kata Imam Ibnu Qayyim. Wala yuwali wala yu'adi. Dia tidak suka, tidak cinta, dan juga tidak benci. Dia termasuk berpaling dari agama Allah azza wa jalla. Tidak suka, tidak benci, tidak membenarkan ini, tidak mendustakan. Ini orang yang berpaling dengan Allah azza wa jalla. Kan tidak ada reaksi apapun ketika dia tidak suka pun juga tidak cinta, maka dia akan hanya berjalan sesuai dengan hawa nafsunya. Wala yusgi ila ma jaa bihi albattah, dan dia tidak peduli dengan apa yang telah datang dari Rasulullah SAW. Maka berpaling, model tidak perhatian, tidak peduli, ini adalah mengakibatkan dia akan jauh dari ilmu, jauh dari syariat Islam, tidak mengenal syirik dan juga tidak mengenal membantu keislaman. Karena dia tidak peduli dengan ilmu, tidak peduli dengan apakah dia akan membenarkan atau mendustakan Nabi. Maka orang tersebut dikatakan i'rad, berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Maka ini mungkin terjadi yaitu seorang tidak mendustakan, tidak juga membenarkan, tidak cinta, tidak benci, mungkin terjadi. Namun gambaran orang yang berpaling dari agama Allah dengan hatinya dan pendengarannya ini mungkin agak jarang. Karena tabiat muslim adalah cinta dengan Al-Quran dan hadis, cinta dengan Allah dan Rasul, maka akan jarang didapatkan. Mungkin saja didapatkan, akan tapi secara nampak jarang. Mungkin saja didapatkan dengan sebuah konsep mungkin, akan tetapi yang nomor 2 ini yaitu tidak cinta, tidak benci, sehingga dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, tidak peduli dengan hukum Allah, apakah ada syirik atau tidak peduli.
saudaranya jatuh dalam kesyirikan, keluarganya jatuh dalam kemaksiatan berupa syirik, tidak ada pedulinya ia terhadap agama Allah Azza wa Jalla, makanya termasuk i'rad anillah, yaitu berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah bagian kedua adalah al-i'rad an ba'di furu'id din. Orang berpaling dari sebagian syariat Islam, alladzi la yakunu al-ikhlal biha ikhlalan fid din. Yang merupakan jikalau dia tinggalkan atau berpaling darinya maka tidak bermasalah, agamanya tidak berpengaruh. Apa contohnya? Kalau tauhid ditinggalkan akan mempengaruhi agama seseorang, karena ketika dia tidak belajar tauhid, dia akan jatuh dalam kesyirikan. Kesyirikan membatal keislaman yang pertama kali dituliskan dalam kitab Nawaqidul Islam. Adapun ada sebuah ilmu yang sifatnya jika ditinggalkan tidak masalah, tidak mempengaruhi dari agamanya. Apa contohnya? Ada para jamaah memberikan contoh, ada pembahasan yang sifatnya seorang jika tinggalkan atau dia berpaling darinya tidak masalah, tidak mempengaruhi agamanya. Namun bermasalah juga akan tapi tidak mempengaruhi kepada keislamannya, tidak keluar dari agama Islam. Contohnya misalnya ilmu waris, tidak mempelajari ilmu waris. Benar bahwasanya mempelajari ilmu waris dan tidak mempelajarinya adalah tidak mempelajari ilmu waris adalah merupakan perkara yang sangat besar, termasuk kesalahan yang besar, akan tapi tidak mengakibatkan seseorang keluar dari agama Islam. Berbeda dengan sholat, tidak sholat atau tidak berzakat, tidak puasa, maka bisa saja dia keluar karena rukun Islam. Adapun apakah mempelajari ilmu waris rukun Islam? Tidak. Akan tapi tetap wajib dipelajari. Bahkan ilmu waris termasuk ciri-ciri dekatnya hari kiamat, orang berpaling dari ilmu waris. Karena ketika mereka berpaling dari ilmu waris, sehingga mereka akan bertengkar ketika seorang keluarga meninggal, hartanya akan dibawa kemana? Demikian. Maka hendaknya kita mempelajari ilmu waris. Pembagian paling tidak adalah dia mempelajari keluarganya sendiri. Dia punya orang tua, dia punya saudara, hidup. Seandainya orang tua meninggal, dia bisa membaginya. Gambarannya adalah seorang bapak meninggal dan dia meninggalkan 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Seperti apa pembagiannya? Pembagiannya adalah kepada anak semua, harta warisan kepada anaknya. Yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu gambarannya. Paling tidak adalah seorang mempelajari hal tersebut. Namun ketika dia tidak mempelajari maka dia tidak keluar dari agama Islam. Dia bisa bertanya kepada orang lain atau kembali kepada hakim. Seperti juga orang yang berpaling dari melakukan kewajiban-kewajiban dan juga meninggalkan keharaman-keharaman. Maka orang yang berpaling dari kewajiban banyak. Dia mengetahui bahwa wajibnya menafkahi istri dan anak. Maka banyak orang yang berpaling dari kewajiban tersebut. Dia lantarkan anak dan istrinya sehingga harus istri dan anaknya bekerja dan keluar rumah. Yang sejatinya mereka adalah di rumah. Akan tetapi karena tidak perhatiannya seorang suami mencarikan nafkah, menjaga mereka sehingga mereka pun jadi keluar. Ini termasuk kewajiban yang dilantarkan oleh seorang, akan tetapi tidak masuk ke ranah kekufuran. Dan juga melakukan keharaman. Banyak keharaman yang kita telah mengetahuinya, akan tetapi kita masih melakukannya. Kita masih melanggarnya. Hukum riba yang ada di perbankan itu banyak orang tidak mengetahuinya karena dia tidak belajar. Banyak mengamalkannya, akan tetapi mereka tidak masuk dalam ranah kekufuran. Itu gambaran bahwasanya ada hal yang penting diperhatikan. Adapun syahadat, tauhid, salat jika ditinggalkan maka dia akan masuk dalam kekufuran. Faedah yang sangat bagus terakhir dari pembahasan ini adalah al-i'rad min sifat ahli kitab. Berpaling itu adalah sifatnya ahli kitab. Jadi berpaling secara hakikatnya itu memang bukan sifat orang muslim. Makanya saya katakan tadi tidak didapatkan atau jarang didapatkan seorang muslim berpaling dengan jelas, dengan terang-terangan dia berpaling. Mungkin agak jarang didapatkan.
Karena itu adalah merupakan sifat orang-orang Yahudi dan Nasara. Lihat, orang Yahudi dimurkai Allah Azza wa Jalla karena dia mengetahui ilmu akan tapi berpaling dari pengamalannya. Orang Nasara, mereka mengamalkan semua amalan ibadah akan tapi mereka berpaling dari ilmu. Jadi sifat orang berpaling ini adalah sifat ahli kitab, sifat orang kafir, sehingga jika didapatkan seorang muslim dan muslimah berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla, maka dia kafir, maka dia murtad dari agama Allah Azza wa Jalla. Maka hal tersebut harus terkumpul dua hal: perhatian dengan agama Allah Azza wa Jalla dengan mempelajarinya, dan setelah dia mempelajarinya dia mengamalkannya. InsyaAllah ini yang dapat kami sampaikan pada kajian malam ini. Berikutnya adalah pembahasan tentang syurutut takfir, syarat-syarat takfir. Bagus kita sisihkan pada malam terakhir insyaAllah. Dengan demikian maka selesailah kitab ini. Kita sisihkan pembahasannya, yaitu syurutut takfir, syarat-syarat takfir, syarat-syarat takfir, siapa yang boleh mengkafirkan dan siapa yang berhak dikafirkan. Demikian insyaallah kita akan sampaikan pada kajian berikutnya. Insyaallah sisa waktu kita pakai soal jawab. Silakan kalau ada soal jawab. Silakan Pak. Kita ada banyak waktu insyaallah karena memang pembahasan sudah selesai. Tinggal membahas masalah syurut takfir, ini intinya. Pembahasan tentang syarat-syarat mengkafirkan ini intinya. Supaya kita mengkaji dari awal ke akhir pembahasan syirik, menghina Nabi dan segala macam tadi, kita tidak semangat mengkafirkan orang lain. Ini dia pembahasannya di sini. Yang akan menjadikan pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah khawarij dan dakwah harakiyah dan takfiri. Silakan Pak. Bagus. Itulah yang dikatakan dengan tidak khusyuk, dan itu yang terjadi pada diri kita. Demikian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis bahwasanya inna fis salati la syughla, sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Jadi hanya kita fokus pada kesibukan dalam salat. Mulai kita takbiratul ihram. Insyaallah sudah sampai kajian sifat salat Nabi. Takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir, ihram, haram. Ketika seorang hamba mengatakan menghadap ke kiblat, memasang niatnya, mengucapkan dengan bibirnya Allahu Akbar, ini namanya takbiratul ihram. Maka diharamkan semua pemikiran-pemikiran, semua yang mengganggu kita dalam salat diharamkan. Pekerjaan, bisnis, segala macam dunia diharamkan ketika itu. Itu namanya takbiratul ihram. Pemikiran semua diharamkan ketika itu. Maka kita disuruh untuk fokus pada salat. Kita fokus pada salat kita. Insyaallah mungkin barangkali disampaikan pada pengajian lain tentang asrarus salat, rahasia-rahasia salat. Bahwasanya itu penting dipelajari untuk menguatkan hati kita dalam salat. Ketika dia bertakbir, apakah kita hanya mengucapkan Allahu Akbar tanpa ada hati pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya tanpa ada hati menyaksikan Allah Maha Besar, dan sebesar apakah Allah Azza wa Jalla sehingga kita hanya Allahu Akbar, tidak ada berbentuk dalam hati kita kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini butuh penjelasan dan butuh penyampaian dan diiringi dengan hadis-hadis dan nasihat-nasihat yang ilmiah. Bayangkan Allah Maha Besar, kebesaran Allah Azza wa Jalla tidak ada yang besar selain Allah Azza wa Jalla. Dipandang dari ilmu bahasa, Akbar merupakan isim tafdhil yang bermakna sangat besar. Karena besar itu bahasa Arabnya kabir. Namun kalau ingin mengatakan paling besar ada bahasanya akbar namanya. Wazan af'al akbar. Dipilihlah kata akbar dalam Allahu Akbar, tidak memakai Allahu kabir, bahkan tidak boleh. Tidak mengatakan Allah kabir. Harus mengatakan Allahu Akbar karena memang lafaznya beda dengan kabir segi makna. Dalam bahasa kita ya sama aja, Allah Maha Besar artinya. Tapi dalam segi bahasa Arab
diselami, dibuka rahasianya, ternyata memang menetapkan Allah Maha Besar. Kebesaran Allah Azza wa Jalla sangat dahsyat sekali. Sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya ada seekor ayam yang mungkin saya pernah sampaikan dalam kajian anak, seekor ayam yang kepalanya menjulang tinggi ke arsy dan kakinya menginjak bumi. Ketika itu dia mengatakan, Subhanaka ma'azamak. Kata ayam tersebut, ayam, Maha suci Engkau ya Allah, betapa alangkah besarnya Engkau. Namun Allah mengatakan, fa innahu la ya'rifu bi man halatha bi ismi wa yakdzib wa bi man maqal. Sesungguhnya tidak mengerti orang-orang akan kebesaranku, mereka orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah akan tapi dia dusta. Dia terlalu orang yang berdusta, bersumpah dengan nama Allah, berjualan ini asli barangnya Allah, asli barangnya. Akan tapi dia dusta untuk melariskan dagangannya. Ada terjadi. Dia ringan menyebut nama Allah ketika dia bersumpah untuk melariskan dagangannya ini. Ini orang yang tidak mengerti akan keagungan Allah Azza wa Jalla, tidak mengerti akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Pikirkan bahwasanya betapa sangat kecilnya kita hidup di bumi ini, dilapisi oleh 7 lapis bumi, di atasnya ada air, di atasnya ada kursi, di atasnya ada arsy, dan arsy adalah makhluk yang terbesar, dan di atasnya Allah Azza wa Jalla. Lihat betapa jauhnya kita dan betapa kecilnya kita ketika menghadirkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sehingga kita hanya memikirkan Allah Azza wa Jalla, tidak memikirkan dunia ini. Di antara cara-cara kiat-kiat supaya kita khusyuk dalam sholat. Banyak nanti masalah lain, di antara juga mempelajari isi kandungan bacaan yang kita baca. Ketika kita membaca Auzubillah minasyaitonirrajim, apa kandungannya? Kita lagi berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, di mana kita dihujani dan diserang oleh syaitan dari atas, bawah, kiri, kanan. Kini kita tunduk kepada Allah, bersimpul, memohon kepada Allah, perlindungan Allah agar Allah jaga kita dari godaan syaitan. Makanya diawali bacaan Fatihah dengan Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Lalu baca Fatihah. Ketika kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hadis disebutkan malaikat mendekatkan bibirnya dengan bibir kita. Ini hadisnya banyak disebutkan dalam kitab tentang salat. Bahwasanya kita mengucapkan Allahu Akbar, yakin Allah membalas ucapan kita, Alhamdulillahirabbil alamin, hamba-Ku memujiku. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, hamba-Ku menyanjungku. Jadi ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah merespon bacaan kita, hamba-Ku memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim dalam Al-Fatihah, lagi-lagi Allah menyanjungku sampai akhir Fatihah. Ada hadisnya. Mungkin dengan demikian kita akan lebih khusyuk dalam salat. Tentunya kita mempelajari rahasia-rahasia makna bacaan salat kita, dan alangkah panjangnya pembahasannya. Barangkali bisa disampaikan pada kajian lain. Sangat bagus sekali itu dipelajari. Memang termasuk dengan dekatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat, termasuk juga membuat kita khusyuk, mengingatkan dosa, dan juga betapa kita beramal dan menganggap amal kita sedikit, sehingga kita lebih khusyuk lagi untuk beramal salat. Banyak kiat untuk khusyuk dalam salat. Di antaranya apa yang kami sampaikan. Terkadang kita mengetahui bacaan salat pun juga tidak mempan. Kita baca dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, semua paham arti daripada bacaan salat kita. Namun ternyata masih tembus was-was syaitan di dalam hati kita. Jadi apa yang membuat hati ini khusyuk? Apa yang membuat hati ini menjadi ingat Allah Azza wa Jalla ketika sholat, tidak terpikir lain? Orang Arab paham apa yang dibaca. Orang Arab pasti mereka paham ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Mereka paham. Akan tetapi was-was tidak khusyuk ini terjadi pada mereka, apalagi kita yang memang ajami, yang memang bukan bahasa kita, bahasa Arab. Demikian. Ada yang lain? Ustaz.
Silakan. Kalau misalnya kita lihat sesajen atau hal-hal yang berbau syirik, bolehkah kita kita singkirkan atau kita biarkan saja, Ustaz? Misalnya Baik. kayak bawang sama cabai itu ditusuk pakai lidi buat biar nggak hujan gitu, Ustaz. Tergantung kalau itu di dalam rumah kita dan kita sebagai pemimpinnya, maka harus kewajiban kita untuk menghilangkannya. Kalau asalnya kita sebagai seorang anak, kita ada orang tua. Tentunya kita berbicara sama orang tua untuk menghilangkan tersebut, memberikan penjelasan demikian. Atau kalau kita mengetahui sifat orang tua, tidak masalah kalau kita melakukan misalnya, mungkin tidak masalah dihilangkan. Misalnya respon orang tua cuman hanya mana barangkali sudah tidak ada dia tersinggung berat dengan itu, maka lakukan. Kalau tidak, mungkin saja menjadi hal yang bermasalah, tapi kedepankan penjelasan kepada keluarga yang sifatnya kita seorang anak yang memahami masalahnya. Orang tua awam biasanya demikian dipahamkan. Namun kalau sekiranya kita bisa didengarkan, maka lakukan. Ini di lingkungan kita, di rumah kita, di teras kita. Adapun di rumah orang lain, di samping tetangga, ini butuh melihat keadaan. Maka paling baik menjelaskan dengan baik. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau enggak, maka bersabar. Kalau dijumpai di hutan, demikian juga di hutan. Kalau seandainya itu mendapat keamanan, maka silahkan. Kalau tidak boleh. Terjadi akhir ini viral bahwasanya sesajen ditendang ya di Gunung Semeru ya, sehingga dicari aparat, dicari orang. Ini berbahaya ini. Jadi abaikan saja daripada kita akan menjadi bermasalah dan juga jamaah yang lain. Jadi kita ingkari dalam hati, tentu kita tidak setuju dengan hal tersebut. Akan tetapi ketika seorang tersebut merespon dengan sangat tersinggung, maka ini adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Ya, itu kewajiban pemerintah yang melakukannya seharusnya. Pemerintah, presiden, mereka pemimpin, dia berhak menghilangkan semua itu, menghancurkan kubu-kuburan yang diagungkan. Adapun kita selaku umat, sebagai masyarakatnya, ada rambu-rambu yang kita harus lihat, sehingga kita tidak melakukan sesuatu dengan semena-mena kita. Cukup insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.